Oke, halo guys, kembali lagi di channelku Queen Tarot Semesta. Oke, hari ini apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Aku akan ngomongin tentang pesan dari malaikat, pesan dari malaikat penjaga ya untuk kamu. So, karena ini bukan reading, jadi tolong jangan terlalu dibawa serius. BTW ini file nomor 1, ini file nomor 2, dan ini file nomor 3. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Di bawah fun aja, karena namanya juga fun reading, itu buat seru-seruan. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Langsung chat Alpha aja, karena maksimal per hari cuma 3 orang. Oke? So, di sini ada 1, 2, dan 3. Gunakan insting dan intuisi kamu saat memilih. Oke? Kalau sudah, aku akan mulai dari file nomor 1. Kita singkirkan file 2 dan file 3. Pesan dari malaikat untukmu. Oke. Kita ambil kartunya. Oke. Oke. Kita shuffling. Jangan skip shuffling karena untuk mengambil energi kamu. Child. Oke, kita tarik semuanya dulu ya guys. Decide. Ada house, ada lilis, oke. Pesan dari malaikat penjagamu atau malaikat atau penjaga, either. Oke, satu lagi ya. Bird. Oke, sudah ada di sini. Aku lihat. Jadi, semesta ingin bilang ke kamu bahwa kamu jangan mengambil keputusan yang gegabah terus kalau apa-apa. Ya, jangan terlalu memikirkan diri kamu sendiri. Karena apa? Aku merasa sebenarnya semesta tuh udah ingin bilang ke kamu itu akan menemukan kebahagiaan. Tapi saat ini kamu harus melihat sekitar kamu dulu, keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu, ya. Jadi jangan terlalu memikirkan diri sendiri dan memikirkan tentang kechildisanmu gitu ya. Karena ketika kamu mulai mengerti akan orang lain, mengerti tentang orang-orang di sekitar kamu akan mulai berproses. Ternyata itulah pesan dari semesta, pesan dari roh penjagamu adalah kamu ingin lebih dewasa
ya. Berpikirlah secara dewasa dan cobalah renungkan di dalam hati kalau misalkan jodoh itu pasti akan datang, ya. You don't try to mengejar-ngejar, ya. Gila, gue umurnya udah segini, teman-teman gue udah pada punya jodoh, gue belum. Jangan kayak gitu. Jodoh itu akan datang pada waktunya di saat yang tepat, ya. Mungkin semesta ingin kamu fokus pada karir dan mimpi kamu dulu, fokus pada hal-hal yang baik ke depan. Kalau aku akan melihat, ya, di sini jodohmu itu dari teman kamu sendiri. Tapi yang aku lihat adalah memang dia ini berproses, kamu sama dia masih sama-sama berproses gitu, ya. Yang aku lihat adalah kamu sama dia itu jauh. Ada namanya long distance relationship di sini, yang dimana kamu sama dia itu berkoneksi lewat sosial media. Tapi di saat kalian ketemu, nanti akan ada pertemuan, koneksi, ya. Koneksi dimana kamu akhirnya sadar, oh ternyata memang dia orangnya, oh ternyata gue baru paham, semesta tuh pingin aku lebih relax, lebih fun, lebih santai sama keluarga, sama orang-orang sekitar. Dan di sini lihat akan ada keberhasilan. Kalau ngomongin fish tuh tentang keberhasilan, jadi so don't worry about it gitu loh. Hubungan pernikahan atau misalkan hubungan tentang jodoh, mencari jodoh atau mencari pasangan itu nggak dikejar-kejar oleh waktu kok. Cuman emang kadang keselnya dijulitin gitu. Cuman yang harus kamu ingat adalah diri kamu sendiri. Kamu udah mampu belum membagi rasa untuk orang lain, ya. Di saat kamu mentalmu masih belum bisa sampai sana gitu, kamu harus bisa sukses secara lahir batin, harus bisa mandiri dalam bekerja misalkan. Kalau sudah menikah tuh beda lagi kan kasusnya, kamu harus dekat dengan orang lain, kamu harus bisa menerima orang lain, konsekuensinya pasangan seperti apa, baik dan buruknya gitu. So ya saran aku sih mending dibawa fun gitu ya sih. Kamu harus bisa, jangan terburu-buru gitu loh, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu childish. Kalau misalkan pingin mendapatkan yang terbaik, pingin mendapatkan jodoh yang baik, dinikmati perjalanan jodohmu sampai kamu akhirnya menemukan siapa yang tepat buat kamu gitu ya. Pesanku adalah salah satu, jangan terlalu buru-buru kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Santai, relax, enjoy, nanti juga akan datang dengan sendirinya gitu. Oke? Gitu aja PL1 ya. Intinya semesta pengen bilang kamu dibawa fun aja, jangan terlalu overthinking lah. Aku gak ketemu jodoh, aku gak punya jodoh. Pasti ada, cuman waktunya kapan tinggal tunggu waktu aja gitu ya. Oke, kurasa cukup untuk file nomor 1. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, comment, dan nyalakan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you, kita lanjut di file 2. Oke, BTW tanggal 4 Mei, selamat ulang tahun kudo Shinichi. Aku cuma mau bilang Oke, lanjut ya. Pesan dari malaikat penjaga atau roh penjagamu. Jangan lupa sholat. Kalau teman-teman ada yang belum sholat isya, silahkan sholat dulu. Boleh pause video ini. Oke? Shuffling dulu kartunya. Oke, kita tarik dulu semuanya. Stars, oke. Kita sini nih guys, sorry, biar space-nya lebih gede. Soal mejaku tuh kecil.
look at. Okay. Mice. Okay. Whip. Okay. Fox cake. Hampir sama kayak file 1, cuman di sini bedanya adalah kamu lagi deket nih sama orang. Hati-hati ya, orang ini bermuka dua, atau mungkin semesta pingin kamu tuh lebih sadar, orang ini pantas nggak buat kamu, orang ini bisa memberi kebahagiaan nggak buat kamu, atau cuman malah nyusahin kamu. Soalnya aku lihat kamu ini dibutakan sama dia. Dia ini tuh orangnya memang famous, banyak terkenal, banyak orang yang suka sama dia. Dia juga banyak yang tertarik, banyak disukain orang lain gitu ya. Tapi dia ngedeketin kamu tuh ada maksud apa? Memanfaatkan atau apa gitu. Sih ada cross. Karena di sini aku lihat dia ini nggak bener-bener tulus sama kamu. Kamu cuman dimanfaatin, cuman ya nggak bener-bener disayang gitu loh. Dia bermuka dua, atau mungkin dia ada selingkuhan atau ada orang lain di dalam hubungan ini. Hati-hati. Karena sorry ya untuk file 2, bukannya aku nakut-nakutin, tapi sepertinya di sini kalau kamu melanjutkan hubungan kamu akan toksik ya, akan toksik, akan berdampak negatif. Orang-orang akan memandang kamu aneh. Dan apa ya, kalau aku bilang dia ini nggak benar-benar tulus gitu. Karena aku lihat di sini dia ngedeketin kamu akan sesuatu. Nanti kamu yang akan patah hati, kamu yang akan sakit hati lagi, kecewa dan lain-lain. Aku nggak mau file 2 ini malah nanti hubungan kamu sama dia semakin toksik, putus, dan kamu malah semakin kecewa. Entah kamu dimanfaatin, entah kamu diselingkuhin, entah kamu di abuse gitu kan. Banyak ya hal terjadi. Mending kamu hidup di bawah santai, hidup di bawah tenang, di enjoy gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu nikmatin perjalanan cinta kamu fokus pada karir kamu, fokus pada impian kamu, mimpi kamu, terus kamu pada akhirnya ketemu orang yang salah, ya itu adalah perjalanan hidup gitu. Itu perjalanan hidup yang memang harus kamu lalui gitu. Tapi kalau kayak gini caranya, aku ngerasa kamu cuma dimainin gitu loh. Jadi semesta pengen bilang ya udah, better kamu jangan sama orang ini. Orang ini cuma datang buat ngedeketin kamu untuk hal yang dia inginkan gitu, manfaatin kamu atau something like that gitu loh. Kamu jadi kayak nggak akan bisa bahagia gitu. Nanti uang kamu dipelorotin dan habis gitu loh, toksik jadinya. Entah aku merasakan hal seperti itu ya dalam hubungan ini. Lihat, separation, he's not the one for you. Ya, bahagiakan diri lo. Kamu bisa berkembang tanpa orang ini gitu loh. Ya walaupun kamu sama dia emang lagi pendekatan, lagi deket, tapi nggak harusnya kamu paksakan hubungan ini. Kamu nggak harusnya tetap bersama orang ini. Karena ini nggak baik untuk kamu loh. Yang ada kamu bakal habis digerogotin harta-hartanya. Kamu mau? Enggak kan? Jadi ya saran aku lebih baik kamu pikirkan, think twice gitu. Untuk kebahagiaan kamu sendiri. Untuk kebahagiaan kamu sendiri, untuk apa yang kamu harus lakukan. Jadi gini ya, yang bisa mengetahui kebahagiaan tuh diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kamu menyesalinya. Jangan sampai kamu mengambil langkah yang salah untuk mempertahankan sesuatu yang dia aja nggak ada effort nih buat kita.
gitu loh. Kamu harus bisa tahu jalan kamu tuh harus seperti apa, hidup sorry hidup kamu tuh harus seperti apa ya. Kamu harus tahu kebahagiaan kamu tuh harus seperti apa. Jadi gini ya, ada yang bisa kita pertahankan, ada yang enggak gitu. I want to shuffling satu lagi. Calling in your soulmate. Banyak ibadah lah, banyak doa. Kenapa? Karena kalau kita banyak ibadah, banyak doa, insya Allah kita akan didekatkan jodoh yang terbaik versi semesta dan Tuhan gitu. Jadi intinya jangan terlalu terpaku pada orang yang kalian deketin sekarang. Kalau misalkan dia nggak ada effort balik, ya udah tinggalin. Jangan sampai kamu salah jalan ya gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih file 2. And see you guys in next video. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak Alfa. Bye. Oke, ini buat file 3. Oke. Kalau ngomongin pesan malaikat, itu pasti adalah pesan yang emang harus ditujukan padamu. Jadi kamu harus ready kalau pesan itu bakal ada yang buruk, ada yang baik gitu ya. Jangan terima yang baik-baiknya aja, tapi kita harus siap dengan apa yang semesta ingin bilang untuk kita gitu. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak Alfa. Kontaknya di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Langsung chat aja, karena maksimal 3 pertanyaan per 3 orang per hari gitu. Oke. Mohon bersabar karena lagi slow rap. Oke. Ngeng. Ada gentleman. Ada the sun. Oke. Apa nih yang semesta bilang? Kita shuffling terus, jangan skip shuffling buat ngambil energi kamu. Cross. Oke. Ambil lagi. Katanya besok kayaknya aku break dulu nih, nggak ada video dulu. Paling kalau ada ya zodiak Tower. Gentleman. Oke. Wow, ada seseorang yang datang. Ini 2 orang. Yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Ya. Jadi gini, sebenarnya itu balik lagi ke kamu. Ya, kenapa aku bilang balik lagi ke kamu? Karena dua-duanya memiliki perasaan yang sama kamu, perasaan mutual yang sama kamu. Cuma di sini kamu mencarinya orang yang seperti apa? Apakah dia yang orang yang mature atau yang kadang childish, kanak-kanakan gitu? Kalau kamu yang mencari yang lebih tua, dia adalah orang yang pemberani, perhatian, care of you, optimis gitu ya. Kamu kalau cari yang lebih muda, kamu yang harus lebih banyak mengalah dan banyak sabar sama dia. Ya, kamu bingung. Iya, of course. Memang sepertinya di sini adalah hubungan yang agak memberatkan ya, karena kamu masih bingung nih memilih yang mana. Kamu memilih yang lebih muda atau yang lebih tua ini yang mengayomi. Nah, perhatikan hati kamu. Hati kamu ini sebenarnya maunya kemana, mencolok kemana gitu. Kalau emang kamu ngerasa lebih nyaman sama si A, ya udah sama si lebih tua. Tapi kalau kamu lebih nyaman sama si B, ya udah fokuskan pada yang lebih muda ini. Cuman balik lagi, yang bisa ada di saat kamu butuh yang mana, jangan di saat yang kamu inginkan gitu ya.
Kenapa? Karena kalau misalkan kamu terlalu fokus pada hal yang kamu inginkan, kamu jadi kayak susah melihat peluang gitu, hal-hal lain di dalam hidup, susah melihat seseorang yang akan menjadi pendamping kamu gitu, karena kamu dibutakan sama seseorang dan cinta. Be careful, karena gini, kita hidup tuh pasti mencari yang terbaik, of course, tapi manusia nggak ada yang sempurna gitu. Kalau kamu bisa mencintai kelemahan dari seseorang itu, berarti kamu adalah orang yang memang mencintai dia. Dia adalah orang yang tepat buat kamu. Tapi kalau misalkan kamu ilfeel atau kamu nggak tertarik gitu ya udah, berarti tinggalkan. Gitu. Intinya di sini better you choose the right path gitu. Kamu harus melihat ke dalam diri kamu. BTW happy birthday Kudo Shinichi ya. Kamu harus melihat ke dalam diri kamu. Orang yang seperti apa yang pas buat kamu? Apakah orang yang mengayomi atau memang agak childish, tapi kamu belajar sabar dari dia. Pusing kan? Tapi lihat, salah satu dari mereka adalah true love kamu gitu. Tinggal kamu bagaimana mencari yang terbaik di antara mereka berdua. Semesta pingin bilang, kamu gak bisa dekat pada dua-duanya. Kamu harus pilih salah satu. Emang harus ada yang dikorbankan salah satunya gitu. Kenapa? Karena ingat, kamu gak bisa poligami, gak bisa kayak gitu kan. Jadinya kamu harus tahu yang mana yang harus kamu cari untuk hubungan lebih lanjut. Apalagi kalau ngomongin tentang pernikahan, carilah orang yang memang udah siap gitu loh. Bukan aku mau ngajari kamu untuk carilah orang yang lebih dewasa. Kadang orang dewasa juga belum siap buat nikah atau masih kanak-kanakan gitu. Tapi yang aku lihat adalah di sini carilah orang yang benar-benar bisa membawa kamu, ya, menenangkan kamu dan lebih mengerti akan diri kamu. Gitu ya. Energinya cukup berat, but it's okay. This is fun, ya. Let's go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. See? Karena balik lagi, emosi dan perasaan hanya kamu yang tahu. Kamu yang bisa memilih yang mana yang cocok buat kamu. Tapi aku cuma menyarankan adalah orang yang memang udah siap. Siap secara batin, siap secara mental, secara pikiran, visi misi punya. Ya. Kuat dalam finansial juga. Jadi nggak berat sebelah. Orang yang bisa memberikan pedoman dalam hidup kamu, ya. Orang yang bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu salah langkah, salah jalan. Apalagi kalau sampai salah pilih pasangan, itu bahaya. Gitu. Semesta ingin kamu berpikir secara baik dan benar, gak dengan pakai perasaan aja, tapi kadang logika harus dimainin. Oke? Aku merasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. See you guys and bye bye.